Sudah lengkap temannya? Iya, Pak. Baik ya. Sebelum kita mulai, saya data dulu ya kehadirannya. Triati ada. Kasmawati. Asmawati. Kasmawati berhenti, Pak. Oh, Kasmawati berhenti. Asmawati ada. Nah, Nadia. Dan daftar. Nur Saidah. Mana? Nurjana. Ada yang tidak saya sebut namanya? Semua ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Semoga hari ini menjadi pengalaman baru bagi kita. Kenapa saya katakan sebagai pengalaman baru? Kita kuliahnya di perpustakaan ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita kuliahnya di ruang kelas ya, mungkin ada perasaan jenuh ya, jenuh kalau di kelas terus ya. Kita cari suasana baru di sini, tapi sebenarnya kan di latar belakangnya oleh keadaan terpaksa tadi ya, tidak ada kelas, kemudian cuaca hujan juga tidak mendukung ya. Sebenarnya tadi saya mau ajak kalian ke masjid ya, cuma karena terlanjur hujan deras ya, langsung saya berpikir bagaimana kalau saya arahkan kalian kemari ya. Alhamdulillah tadi dapat izin juga dari pihak perpustakaannya untuk kita kuliah di sini. Cuma kalau di perpustakaan ini mungkin beda nuansanya di kelas ya. Kalau di kelas itu kita terserah mau bagaimana volume suaranya, terserah ya. Tapi kalau di sini kita agak redupkan sedikit ya intonasi suaranya. Jangan sampai mengganggu kakak-kakaknya yang lain, karena yang masuk di perpustakaan ini itu kebanyakan dari kalangan kakak-kakak seniornya kalian yang mau selesai ya. Tetapi saya harap juga demikian kepada kalian ya. Meskipun Anda itu belum diberikan tugas akhir membuat misalnya skripsi atau apa ya, Anda juga harus rajin-rajin ke perpustakaan ya. Karena perpustakaan ini sesungguhnya sangat membantu kita untuk menambah literasi bacanya kita ya. Kalau misalnya ada tugas makalahnya, datanglah ke perpustakaan ya. Perpustakaan itu banyak membantu kita ya. Beda kalau di kelas, kita cuma mengandalkan kursi meja saja di kelas itu dan papan tulis ya. Tapi kalau di sini walaupun tidak ada papan tulisnya, misalnya ada tugas-tugas yang dikasih yang berkaitan dengan apa mata kuliah ini, silakan cari referensinya. Ini referensinya sudah dekat ya, tinggal kalian cari. Namun tentu hari ini bukan itu yang menjadi esensi utama dari kegiatan perkuliahan kita ya. Sebenarnya perkuliahan kita itu sudah praktik ya. Alhamdulillah sudah kita jalankan beberapa kali pertemuan dan sudah ada yang simulasi ya. Kita mau simulasi di sini, jangan sampai itu ya ribut. Tetapi bisa saja kalian melakukan simulasi itu, tetapi ini power suaranya dikendalikan ya. Bisa enggak bisa. Tapi ya namanya guru itu ya, dimanapun kapanpun itu bisa mengajar ya. Makanya itu di dalam kegiatan pembelajaran ada namanya kegiatan pengondisian ya. Di dalam teori psikologi mungkin kalian pernah diajar oleh dosen-dosennya ya, yang utamanya yang mengajar mata kuliah psikologi pendidikan, itu disinggung salah satunya di situ masalah teori behaviorisme. Pernah dengar ya? Teori behaviorisme, behavioristik nama lainnya. Sudah diajar psikologi pendidikan sudah? Sudah. Psikologi sosial ya? Sudah ya? Sudah ya? Nah, kalau kita telusuri itu keilmuan, bagian dari keilmuan psikologi sosial itu kan ada namanya teori kognitif ya, kognitif sudah ya? Sudah. Ada namanya teori behaviorisme. Ada namanya teori humanistik.
Itu semua yang berkaitan dengan pola-pola tingkah laku di dalam kegiatan mengajar, apakah itu di kelas atau di tempat lain, ya. Nah, saya beberapa hari yang lalu, sayangnya kalian tidak dilibatkan waktu itu untuk ikut kegiatan PKM, ya. PKM itu kita memberikan pelatihan kepada guru-guru. Kebetulan saya bawakan salah satu materi juga yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di era disrupsi teknologi 4.0. Nah, di situ dalam penjelasan saya sampaikan begini kepada guru-guru, ya, bahwa sekarang ini dimanapun itu bisa jadi kelas, ya. Tidak mesti terkungkung di dalam kelas yang setiap saat kita temui, ya. Nah, perpustakaan ini juga adalah kelas, ya. Ini perpus ini kelas, ya. Bahkan di luar ini, di tempat terbuka itu juga merupakan kelas, ya. Kelas. Jadi dimanapun itu bisa jadi kelas, ya. Coba lihat, ya, di era sekarang, ya, dimana kita beberapa waktu yang lalu diperhadapkan situasi darurat, ya. Darurat, mengerti, ya? Darurat, kita harus belajar di rumah. Siswa-siswa diminta belajar di rumah, ya. Di mana mereka belajar? Di dalam rumah, kan? Ataukah di dalam kamarnya? Nah, Anda pun juga sudah merasakan itu, kan? Belajar di dalam kamar, bahkan belajar di dalam kos-kosannya, ya kan? Di mana ada guru atau dosennya yang hadir di situ, kan? Ada, kan? Jadi itu menandakan bahwa dimanapun itu bisa menjadi kelas, ya. Nah, makanya tadi saya tantang Anda di sini, ya. Nah, kalau memang mau praktik mengajar bisa, ya. Cuma itu tadi yang saya sampaikan, intonasinya itu dikendalikan, dikontrol, ya. Nah, tapi kalau kalian tidak mau, ya saya sih tidak ada masalah, ya. Karena sesungguhnya mengajar itu sebaik-baik kegiatan mengajar itu kalau didukung dengan adanya kesiapan diri, ya. Kalau tidak ada kesiapan diri itu yang susah, ya. Jadi itu, ya, tadi yang saya sampaikan, dimanapun bisa jadi kelas. Nah, makanya di dalam kegiatan pengelolaan kelas, karena itu merupakan mata kuliahnya kita, ya, pengelolaan kelas, maka seorang guru itu memang dituntut untuk secermat mungkin beradaptasi dengan kondisi pembelajaran yang dihadapinya, ya. Karena kenapa begini? Guru kan memang dibebankan membuat yang namanya rencana pembelajaran, ya. Yang kalian sering diminta oleh dosen-dosennya buat RPP kalau mau mengajar, ya kan? Rencana pelaksana pembelajaran. Nah, kalau Anda pahami rencana pembelajaran yang kalian pernah buat itu, kadang itu berbeda dengan kondisi real yang kalian dapati di lapangan, ya. Kalian sudah memikirkan sesistematis mungkin, ya, sedetail mungkin bahwa ini yang akan saya peragakan besok, gitu, ya. Ini yang akan saya ajarkan besok dengan cara atau metode seperti ini, ya, yang menurut kalian itu bagus untuk kalian terapkan besoknya, ya. Tapi karena kondisi lain yang kalian hadapi, seperti ini misalnya, yang tadinya saya harus mengajar di kelas misalnya, kan, duduk di kursi, menghadapi kalian yang duduk juga di kursi, ya, itu tidak bisa terjadi, ya. Makanya di situ guru memang ditantang untuk berpikir adaptif, ya. Dia harus siap menghadapi segala kondisi yang sifatnya berubah-ubah, ya. Kayak begini sudah, kita belajar lesehan, ya. Saya minta lesehan seperti ini bagian dari pengelolaan kelas yang sifatnya tiba-tiba yang harus saya terapkan di kelas yang saya ajar sekarang ini, ya. Dimana kalian itu dikondisikan, berlakulah teori behavioristik, teori tingkah laku, perubahan tingkah laku. Siapa yang mengondisikan tingkah lakunya Anda? Yaitu
guru. Misalnya saya sebagai pengajarnya kalian di mata kuliah pengelolaan kelas ini, Anda saya minta duduk lesehan seperti ini, itu karena faktor saya kondisikan Anda, ya. Seperti misalnya Lisda tadi pagi dia telepon saya, ya. Sesungguhnya menelponnya Lisda itu dia mengondisikan saya, ya. Dia berusaha mendesain pola tingkah lakunya saya untuk hadir di jam 10. Padahal kalau Lisda tidak telepon saya, mungkin saya tidak masuk hari ini, karena jadwal yang saya hadapi itu berpepetan, ya. Maksudnya itu berhimpit dengan mata kuliah yang lain. Ini masuk lagi Lisda ini kelas Cahyani jam 11. Jadi menelponnya Lisda tadi itu berlaku teori behavioristik di situ. Siapa yang dia kendalikan? Dia kendalikan saya, ya kan? Oleh karena Lisda tadi memberikan contoh pengendalian tingkah laku itu, maka saya juga menyampaikan ke Lisda, sampaikan ke semua temannya standby di ruangan A6, ya. Saya bilang gitu. Artinya itu sebagai guru secermat mungkin juga bisa menerapkan teori-teori seperti itu di dalam bentuk pengaplikasian, bukan sekadar dipahami saja secara teoritisnya, tetapi bagaimana kita mampu mengimplementasikannya, ya. Seperti ini, ya. Kita sebenarnya berpikir di hari ini di ruang perpus ini kita mau apa sebenarnya, ya. Kalau dipikir yang mau kita lakukan adalah kita mau simulasi, ya toh? Cuma kondisinya mungkin ya susah, ya. Tapi susahnya itu mungkin susahnya di Anda, ya. Karena itu saya maklumi, walaupun Anda masih semester 1, ya bertahap-bertahap akan muncul kesiapan diri itu, ya. Walaupun kalian misalnya tiba-tiba diinstruksikan mengajar, silahkan mengajar di kelas ini jam sekian di hari ini. Pokoknya kadang itu dikasih kita tantangan yang seperti itu, ya, yang sifatnya tiba-tiba. Kayak saya itu hari waktu kegiatan PKM itu, saya kebetulan jadi wasit poli, ya. Saya pikir begini, wah ini tidak sempat saya mau belajar juga ini, sementara yang mau diberikan pelatihan adalah guru-guru, ya toh? Tapi oleh karena kita terbiasa mengajar, ya, terbiasa, maka tanpa kita belajar sungguh-sungguh sebenarnya kan, tapi kalau kita sering membiasakan diri mengajar, maka ilmu itu akan mengalir dengan sendirinya, ya. Jadi ya, kalian ini di PGSD jangan merasa berat, ya. Merasa berat kalau beberapa dosennya itu meminta kalian untuk praktik mengajar, ya. Karena sesungguhnya praktik mengajar itu bagian dari pembiasaan diri. Kalian berlatih, ya kan? Berarti mengasah diri bagaimana mengajar dengan baik, ya toh? Coba bayangkan suatu saat kalau Anda jadi seorang guru, ya, sudah menjadi guru di sekolah dasar. Lain lagi Anda diperhadapkan dengan pekerjaan yang banyak di rumah, terutama mungkin yang sudah berkeluarga suatu saat, ya. Yang kayak perempuan ini urus suami di rumah, bukan lagi sebelum selesai urus suami di rumah misalnya urus anak, sampai di sekolah urus lagi anaknya orang. Jadi di rumah itu kalian tidak sempat belajar dengan baik untuk persiapan mengajarnya besok, ya kan? Tapi dengan Anda hadir misalnya di di bangku perkuliahan ini, ya, yang dimana kalian lebih banyak nanti akan dilatihkan mengajar, ya, suatu saat itu akan mengantarkan Anda itu terbiasa mengajar dengan baik, walaupun malam harinya kalian kurang persiapan, ya. Saya tidak mungkin menyampaikan hal semacam ini kalau saya tidak pernah mengalami sebelumnya, ya. Saya pun masih mengalami hal seperti itu, ya. Bahkan setiap kita masuk, ya, sesuai jadwal perkuliahan kala itu saya itu, kalau dipikir ada beberapa dosen, ya, dan setiap dosen itu berbeda mata kuliah, tetapi aktivitasnya
sama, ya. Samanya di mana? Kebanyakan mengajar, ya kan? Nah, itu nanti kan ada nanti mata kuliahnya kalian itu misalnya matematika SD. Sudah dapat ya? Nah, nanti ada IPA SD, ya. Bahasa Indonesia SD. Kalau dipikir dosennya kan sama, ya kan? Cuma nanti kalian akan mengajar juga di situ. Itu yang samanya tuh, kalian mengajar. Cuma yang kalian ajarkan bidang studi yang berbeda, ya. Beda bidang studi. Nah, misalnya saya juga. Saya juga diamanahkan mengajar mata kuliah PPKN di SD. Ya toh? Saya juga mengajar misalnya pramuka di SD. Bidang studinya berbeda, pramuka dan PPKN SD, ya toh? Tapi aktivitasnya sama, yaitu saya meminta juga dia itu mengajar, ya. Mengajar, cuma yang diajarkan bidang studi yang berbeda, ya. Jadi kenapa demikian? Karena di bidang ke-PGSD-an itu, ya, itu nanti arahnya adalah mereka akan menjadi guru kelas. Sudah disampaikan ya. Ada nggak di antara kalian yang tahu bedanya guru kelas dengan guru mata pelajaran? Oke, lanjut ya. Lanjut. Tadi pertanyaan saya adalah apa bedanya antara guru kelas dengan guru mata pelajaran, ya? Beda itu guru kelas dengan wali kelas. Beda, ya. Contoh konkretnya ya, wali kelas itu mirip-mirip kalau di perguruan tinggi itu di prodi ya, ketua prodi namanya wali kelas, ya. Jangan sampai kalian menyamaratakan antara guru kelas dengan wali kelas, ya. Apa bedanya tadi? Guru kelas dengan guru mata pelajaran. Pertanyaan saya ini bukan itu ya. Yang saya tanyakan adalah apa bedanya guru kelas dengan guru mata pelajaran. Ya. Guru kelas itu dia dituntut untuk menguasai semua mata pelajaran yang wajib di SD untuk kelas itu saja, ya. Misalnya kalau guru kelasnya terkonsentrasi di kelas 1, maka guru kelasnya itu harus menguasai semua mata pelajaran wajib yang ada di kelas 1, ya. Bisa. Tunggu dah. Dulu sebentar saya mau keluar juga ini, ya. Lanjut ya. Tadi apa bedanya guru kelas dengan guru mata pelajaran? Tadi ada tamanya menyinggung kalau guru kelas itu menguasai lebih dari satu mata pelajaran, betul, ya. Tapi yang dimaksudkan di situ adalah menguasai semua mata pelajaran yang wajib untuk di kelas tertentu, ya. Kalau misalnya guru kelasnya di kelas 1, maka semua mata pelajaran wajib di kelas 1. Apa-apa saja mata pelajaran wajib itu? IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, PPKN. Ada 6 itu, ya. Di luar dari itu misalnya agama kan itu guru mata pelajaran. Ada guru khususnya. Penjas, ya, ada guru khususnya. Mulok, ada guru khususnya. Mulok itu kan salah satunya yang berkaitan dengan bahasa daerah. Tidak semuanya kan guru bisa bahasa daerah setempat, ya toh? Jadi guru kelas itu dia dituntut untuk menguasai kalau sekitar 5 atau 6 mata pelajaran yang wajib di kelas yang ditempatinya, ya. Tapi kalau guru mata pelajaran dia terkhusus, ya. Khusus pada mata pelajaran tertentu, ya. Kayak itu tadi guru agama, maka dia fokus mengajar agama. Tetapi bagusnya dia bisa mengajar di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Dia masuk ke semua kelas, ya. Kalau guru kelas dia terkonsentrasi pada kelas yang ditempatinya. Begitu ya.
Jadi itulah mengapa tadi saya katakan bahwa Anda di perguruan tinggi ini nanti akan mendapati berbagai mata kuliah yang berbeda, tetapi implementasi mengajarnya itu sama, yaitu mengajar, fokus mengajar kan. Nah, cuma yang diajarkan adalah mata pelajaran yang berbeda. Nah, jadi itu semua adalah bagian dari pembiasaan-pembiasaan yang harus kalian jalani, ya toh? Supaya nanti kalian itu sudah ada kesiapan diri mengajar ketika nanti Anda diberi kesempatan menjadi guru. Nah, sekarang ini teman kakak-kakak kalian itu di semester 3 itu sudah terjun ke sekolah, bukan terjun payung ya, tapi sudah datang ke sekolah untuk mengajar. Ya toh? Artinya itu bagian dari pengalaman bagaimana menghadapi kondisi real peserta didiknya, ya toh? Bagaimana melakukan pengelolaan kelas yang baik dengan menghadapi karakteristik peserta didik yang aslinya. Nah, kalau yang kemarin simulasi itu peserta didik palsunya. Nah, yaitu kalian kan? Tapi saya minta kalian berkarakter seolah-olah mirip aslinya. Nah, itu ya. Nah, nanti misalnya nanti semester 3 kalian akan keluar juga ya. Nah, nanti kalau sudah itu di semester 6 kalau tidak salah kalian akan PPL lagi kan di sekolah. Nah, lebih banyak lagi waktunya kalian berinteraksi dengan siswa ya. Jangan minder. Nah, tadi ada temannya itu di kelas lain, siapa namanya ini? Apriansyah. Dia bilang ternyata sulit itu jadi guru SD. Ada nggak yang sudah minta turun ke sekolah? Sudah kan? Saya lihat baca statusnya katanya susah katanya jadi guru SD. Sebenarnya tidak susah, cuma karena kalian masih awal pemula, jadi makanya itu agak berat ya. Ingat ya, kata pepatah begini, segala ya perkara yang awal kita lakukan itu terasa berat ya. Segala perkara yang awal yang kita lakukan ya, aktivitas apapun itu kalau namanya permulaan pasti berat ya. Tapi kalau sudah 2 kali 3 kali sudah biasa ya, aman negara. Nah, ini misalnya saya tadi malam itu jujur ya, saya tidak belajar tentang pengelolaan kelas dari malam, tidak ya. Tapi karena ada pembiasaan-pembiasaan yang telah pernah saya alami, maka inilah yang terjadi hasilnya hari ini, walaupun tidak semaksimal yang kalian harapkan, ya toh? Nah, begitu. Jadi guru itu memang dituntut untuk membiasakan diri mengajar, ya, mengajar. Itu kan tujuan utamanya kalian nanti, ya. Bayangkan itu lucunya kalau kalian sudah mendapat ijazah PGSD, tetapi kalian tidak bisa mengajar di SD, ya. Pusing 7 kali ini mau mengajar bagaimana menghadapi peserta didik yang begitu karakternya luar biasa ya. Kalau mahasiswa karakternya itu berbeda ya. Karakternya kalian itu bagi kami ya, misalnya mengajar itu lebih mudah kita kontrol kalian ya. Lebih mudah kita perintah kalian ya kan? Instruksikan kerja tugas lebih mudah. Coba kalau di SD itu lebih sukar ya. Ditanya begini belum tentu dia kerja. Ya toh? Dan belum tentu dia dengar kita ya. Nah, kalau kalian tidak dengar dosennya kan pasti kalian ada perasaan kecam dan bahaya ini saya bahaya ya kan. Nah, tapi kalau anak SD itu berbeda ya, itu ya. Nah, jadi ya, kesimpulannya adalah bahwa seorang guru itu di dalam melakukan pengolahan kelas ya itu harus secermat mungkin mampu beradaptasi dengan kondisi pembelajaran yang dihadapinya ya. Jangan terbatas pada satu desain pengolahan kelas, tetapi pikirkan berbagai macam pola desainnya ya. Nah, kalau misalnya buat RPP saya terkungkus satu desain misalnya harus di kelas saya ini, jangan buat planning B, C, bahkan buat planning sampai Z. Nah, dalam hal militer saja ya, tentara itu kalau pergi bertempur dia tidak berbekal satu planning saja kan. Pasti dia pikirkan itu planning B, C, bagaimana kalau kondisinya tiba-tiba berubah. Langsung secepat mungkin dia pikirkan harus gunakan strategi B. Gitu kan. Begitu pula seorang guru, ya. Jadi itu saja ya yang saya sampaikan dan saya sampaikan juga kepada